Tolong disampaikan ke Dr. Richard Lee jikalau podcast Anda kemarin mendulang banyak keuntungan karena yang menghubungi anak saya itu hanya admin Anda saja. Jikalau ini motifnya adalah pelayanan, silahkan alokasikan minimal ada sumbangan 100 buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Sungguh memalukan ya, teman-teman kita dari kalangan Polikardus yang kembali menunjukkan wajah asli mereka, di mana para Polikardus ini selalu mencari keuntungan di kesempitan serta dari teman-temannya sendiri mereka gunakan. Kita tahu bagaimana Bu Uti Watimena sekarang dimanfaatkan oleh Polikardus untuk mendulang uang donasi. Yang notabene kita tahu uang donasi tersebut akan dipakai untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk Ibu Uti Watimena, enggak. Kalaupun akan diberikan ke Bu Uti, itu hanya sepenggal, hanya sedikit. Mungkin 10%, 20%. Kalau masuk nanti ada 500 juta, 50 juta nih kasih Bu Uti biar senang. Ya, ini 50 juta nih bayar pengacara, biar senang Bu Uti, kan gitu. Tapi sisanya ya masuk kantong sendiri. Mafia donasi banyak sekali merajalela di kalangan teman-teman Polikardus. Dan seperti biasa ya, kita melihat bagaimana ketamakan itu membawa manusia itu menuju jurang kehancuran, dan bagaimana ketamakan itu membuat manusia jauh lebih jahat daripada setan. Jauh lebih jahat, teman-teman. Saling memanfaatkan adalah hal yang biasa di kalangan Polikardus. Dan sekali lagi ya, saya berkali-kali mendoakan semoga virus-virus seperti ini, penyakit-penyakit seperti ini, tidak menjangkit para mujahidin muslim. Memanfaatkan temannya, memanfaatkan kesulitan temannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dia. Elia Miron kemarin viral ya. Dan karena temannya lagi viral, tentu saja banyak sekali Polikardus yang memanfaatkan momen tersebut. Dan salah satunya adalah Lina Wijaya. Lina Wijaya ini adalah salah satu Polikardus akut yang kita tahu beberapa bulan yang lalu ya, dia gagal mendapatkan keuntungan dari viralnya Mikana. Sebelumnya Lina Wijaya itu nempel dengan Mikana. Dia berpikir dengan nempel dengan Mikana, yang saat itu menjadi Ratu Polikardus, menjadi Polikardus terbaik 2023, si Lina Wijaya ini akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Dengan menempel orang yang lagi terkenal, dia berpikir akan dapat kecipratan juga. Dia berpikir Mikana kalau dikasih saweran yang banyak, dikasih donasi yang banyak oleh para Islamophobia, maka dia akan kecipratan. Tapi sungguh ya, sayang disayang, ternyata Lina Wijaya nggak dapat kebagian. Lina Wijaya hanya dapat 800.000, teman-teman. Bayangkan, cuma dikirim 800.000. Itu membuat Lina Wijaya marah besar. Ya, Lina Wijaya ngamuk besar, teman-teman. Dan tentu saja dengan momen viralnya Elia, dia ingin membalasnya. Kita tahu bahwa Lina Wijaya sekarang mencoba merapat dan mendekat dengan Elia. Seperti dulu dia dekat sama Mikana. Ya, seperti dia dulu nempel sama Mikana. Tapi kali ini Elia. Dia mencoba membalaslah kekalahan dia, membalas kerugian dia yang dulu tidak dia dapatkan dari Mikana ya. Dia sudah capek-capek dukung Mikana, dibayar cuman 800.000. Dibayar cuman 1 juta. Rugi dong. Ya. Rugi. Kali ini dia nempeng dengan Elia dan dia coba mendapatkan keuntungan besar. Ya, seperti teman-teman bisa dengar di sini ya. Izin stage ya, ukti-ukti. Jarang-jarang loh saya mau stage video orang kalau tidak saya anggap penting atau perlu. Kenapa? Karena saya nggak doyan aja, ya. Saya lebih suka berkarya sendiri daripada nebeng-nebeng karya orang. Nah, saya mau kasih tahu kalian dulu ya, sebelum pertanggal 30 Oktober itu anak saya sudah tanya saya ya,
Gini nih, dia bunyinya gini waktu itu WhatsApp saya. 31 Oktober jam 19.50. Mak, aku diundang Dr. Richard Lee ke podcastnya, ambil nggak, Mak? Untuk apa dulu? Saya langsung jawab ya. Kenapa? Karena saya orangnya galak. Saya terlalu protektif dan sangat galak. Itu kan dokter kosmetik, saya tanya gitu. Ya, terus saya pesan dia jangan over publik untuk sementara. Nanti takutnya bisa jadi bumerang. Kecuali podcast tentang titik-titik-titik. Nah, terus anak saya jawab, temanya seputar kekristenan dan fenomena sosial, Israel dan Palestina dan Alkitab. Karena saya bilang jangan over publik, dia jawab siap, Mak. Nah itu jam 20.50, saya sengaja biarkan dia berpikir, saya kasih waktu jam 21:05, saya jawab lagi, saya tulis begini. Loh, apa relate-nya profesi dokter kosmetik dengan politik Palestina kira-kira menurut KL? Saya panggil dia KL ya di rumah teman-teman. Tapi dari semua percakapan, saya kasih dia konklusi kayak gini. Masih terserah kamu, tapi jangan gegabah. Sebagai orang tua, saya tetap memikirkan hal-hal yang bisa diantisipasi. Oke, Mak, kita lihat kredibilitasnya dulu. Nah, 1 November pagi, jam 6, itu setelah doa bersama, saya bikin voice note, kirim dia, nasihatkan dia lagi. Nah, terus dia tulis, makasih banyak, Mak, Mike akan pikir-pikir dulu. Dia kirim tanda love karena dia sayang mamanya. Ya, selamat beraktivitas, Mak. Iya. Kenapa? Dia bilang selamat beraktivitas, dia kalau ada kuliah, dia tinggal di kos karena kuliahnya cukup jauh. Nah, terus saya kirim voice note lagi, dia jawab, oke, Mak. Kemudian kami tidak ada pembicaraan dari 1 November itu tentang Richard Lee. Delalah tiba-tiba anak ini tanggal 15 datang sendiri tanpa didampingi oleh emaknya. Nah, saya menghimbau juga untuk Dr. Richard Lee. Anak 19 tahun ini tanpa pendampingan, nah harusnya membuat satu pengecualian. Tetapi oke lah ya, tolong disampaikan ke Dr. Richard Lee jikalau podcast Anda kemarin mendulang banyak keuntungan karena yang menghubungi anak saya itu hanya admin Anda saja. Jikalau ini motifnya adalah pelayanan, silahkan alokasikan minimal ada sumbangan 100 buah Alkitab yang kami bagikan ke kaum murtadin dari penghasilan tayangan podcast bersama anak saya Elia. Ya, kalau memang bisnis kita berbicara bisnis, kalau memang pelayanan kita berbicara pelayanan. Ya kalau bisnis kamu bayarin 1 semesterannya Elia ya, kuliahnya. Oke, clear ya. Kenapa saya harus seperti ini? Karena memang anak di bawah usia 21 tahun, masih 19 tahun, itu emaknya harus tahu sebenarnya apa yang dikerjakan. Tapi puji Tuhan, haleluya, anak saya memang anak yang diberkati. Bagaimana dia mendapatkan pimpinan Roh Kudus secara benar, secara tuntas, artinya bukan Roh Kudus yang tidak benar atau tidak tuntas, artinya anak ini benar-benar bisa merespon apa yang menjadi gerakan di dalam hatinya. Dia mengambil satu keputusan yang cukup berani, menerima tawaran dan menjawab semua pertanyaan yang notabene juga Dr. Richard Lee tidak memberikan transkripnya. Jadi itu benar-benar live tanpa rekayasa. Wah, luar biasa ya anak ini. Jikalau bukan karena kemurahan Kristus semata-mata, rasa-rasanya mustahil anak ini memiliki kebenaran, memiliki keberanian untuk menyatakan apa yang ada di dalam seluruh visinya terhadap situasi saat ini. Puji Tuhan, thank you Elia. I'm so proud with you. Ya. Nah, setelah itu saya akan tambahkan tentang bagaimana hari ini kalian itu berusaha mengejar atau berusaha menggoreng-goreng Elia. Ketahuilah, apa yang disampaikan Elia itu sudah berdasarkan Alkitab. Dia tidak melanggar hukum Allah dan hukum negara. Sehingga apa yang diperkatakannya itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan di hadapan dunia. Ya, kamu goreng-goreng, kamu kejar-kejar dia, percuma lah. Apalagi pengen pansos tiba-tiba yang dari dusun, dari gunung, dari laut, dari goa, dari pohon, dari mana-mana muncul sekonyong-konyong koder. Ingin mendulang ya, ikut-ikutan men-stage ya, tapi it's okay lah ya. Jadi Elia benar-benar bisa menjadi berkat, menjadi terang dan garam dunia. Oh, haleluya, puji Tuhan. Oke, saya kembali ke video yang mau saya state ketika kamu menulis di sana, mencari data di sana, 50,9 km itu kayak dari Jakarta Utara, taruhlah Kelapa Gading ke Bogor. Jauh, teman-teman. Jadi dari Yeriko itu ya, dataran Yeriko itu
ke menara kawanan domba atau Migdal Eder di Bethlehem hampir seperti dari Kelapa Gading ke Bogor jauh. Makanya sekali lagi saya katakan presisi yang disampaikan oleh Elia itu jauh lebih akurat, lebih presisi, lebih tajam ya. Dia menyatakan betul-betul tidak ada, memang betul-betul tidak ada. Bagaimana mungkin sejauh 50 hampir 51 kilometer itu pohon bisa bergeser. Jadi kalau dikatakan tidak mungkin, memang tidak mungkin. Ya, saya doakan kamu dapat uang deh biar benar-benar bisa pergi ke Bethlehem dan membuktikan bahwa memang tidak mungkin ada pohon kurma di Bethlehem, itu impossible. Makanya stop menggunakan teologi maling, comot-comot ayat, dan stop menggunakan teologi latah ikut-ikutan. Oke? Eksklusif lah, belajar eksklusif, yakin dengan kepercayaan akidahmu. Jangan ngotot minta dipaksakan disama-samakan dengan akidah orang lain, dengan kitab suci orang lain. Jangan, itu sesuatu yang tidak bermoral. Itu sesuatu yang haram hukumnya. Sebab ada tertulis lakum dinukum waliyadin. Iya toh, dinmu urusanmu, dinku urusanku. Jadi seperti itu teman-teman ya. Isa alaihissalam mau dipaksakan kayak apapun tetap bukan Yesus Kristus, karena tempat lahirnya berbeda, wilayah geografisnya pun berbeda. Saya tidak tahu Isa alaihissalam di mana, tapi Yesus Kristus itu jelas tercatat bahkan di bawah pemerintahan siapapun, tertulis dan diakui. Monggo-monggo saja. Oke, clear ya teman-teman ya. Boleh kita itu bahlul tapi jangan permanen. Sekiranya Anda sadar, Anda waras, milikilah keyakinan, milikilah satu akidah yang bersifat eksklusif, jangan disama-samakan. Kalau sama, ngapain banyak agama? Karena tidak sama, terimalah realita. Puji Tuhan, haleluya. Satu iokta pun, satu nokta pun, saupil pun, apa yang tertulis di dalam Alkitab dan apa yang termaktub dalam Al-Quran, tidak ada yang sama. Teman-teman sudah lihat ya betapa tidak tahu malunya si Lina Wijaya ini. Dia selain meminta ini ya, sebenarnya dia minta uang juga, minta banyak hal dia dengan Dr. Richard. Jadi dia menghubungi timnya Dr. Richard untuk meminta uang dengan alasan uang tersebut untuk pelayanan, untuk beli Alkitab, untuk misi penginjilan dan sebagainya. Inilah manusia yang tidak tahu malu, teman-teman. Selalu menjual kekristenan, selalu menjual Yesus untuk keuntungan pribadi. Dan memang mereka ini adalah Yudas zaman now nih, para Polikardus ini. Saya dari dulu udah katakan ya, kita tidak ada masalah dengan kekristenan, tetapi kita tidak suka dengan orang-orang seperti ini. Para Polikardus yang menjual agama, merusak intoleransi di Indonesia. Ya, menyebabkan intoleransi yang sangat besar. Mereka inilah perusak toleransi kita, teman-teman. Kalian bisa lihat bagaimana sekarang hubungan umat muslim dengan Kristen yang semakin renggang dikarenakan para Polikardus terus memprovokasi, ya, terus menyerang agama Islam. Dan orang-orang seperti Lina Wijaya inilah biang keroknya. Wak Donat, Lina Wijaya ya, mereka nggak pernah peduli dengan kekristenan. Mereka cuma bilang, oh demi Kristen. Tapi sebenarnya itu ya demi mereka sendiri. Coba lihat apa yang sudah dilakukan oleh Lina Wijaya. Nggak ada, teman-teman. Nggak ada yang sudah dia lakukan. Begitu juga dengan Polikardus yang lain. Kalaupun mereka bergerak, yaitu hanya menggunakan sepersekian persen dari yang mereka dapatkan. Didonasi 100 juta, nanti yang dipakai setengahnya. Bahkan kadang-kadang cuma dipakai 1/5, 20% doang yang dipakai. Sisanya kantong dong, masuk kantong. Ya, butuh operasional. Kan mereka gitu selalu. Kita sudah lihat lah, motivasi-motivasi uang ini sungguh ngeri ya teman-teman. Dan saya nggak habis pikir, kok bisa ya teman-teman di sebelah ini terkecoh, terbodohi oleh orang-orang seperti ini. Ngawurnya minta ampun. Harusnya kalian sudah dengar ya, bagaimana Mikana mengatakan Lina Wijaya itu marah hanya gara-gara nggak dibagi duit. Terus Lina Wijaya membalasnya dengan mengatakan bahwa Mikana serakah. Dia dapat puluhan juta sekali transfer. Donaturnya sekali ngasih 50 juta, 60 juta. Tapi dia ngasih ke Lina Wijaya cuma berapa? Padahal Lina Wijaya itu udah dianggap kayak manajer gitu kan. Udah dianggap sebagai dia punya inilah. Dia punya mama gitu kan. Mama gitu. Sama kayak Elia ini. Elia jadi anaknya sekarang. Dan sedikit informasi ya, Elia umurnya 29 tahun teman-teman. Ya, 29. Dia lahir tahun 94. Jadi kalau ada yang bilang dia 19 tahun, Anda cek dulu KTP-nya. Ya, cek dulu KTP-nya. Jangan asal bacot. Jangan asal ngomong tanpa tahu. Ini kan kalian sendiri yang ngomong-ngomong. Oh, umurnya sekian. Bodohnya minta ampun kalian. Ya,
Saya harus katakan bodoh, ini main percaya-percaya. Dan kadang-kadang saya bingung dengan orang-orang ya. Kalau ada satu orang yang bilang begini, orang percaya. Sama kayak kemarin ada satu orang wanita Kristen yang bilang Bu Uti sudah dijemput. Terus semua orang percaya, semua orang heboh gitu kan. Padahal Bu Utinya baik-baik saja, belum dijemput sampai detik ini. Ya, belum dijemput. Bu Uti lagi masuk rumah sakit gara-gara drop ya. Gara-gara drop, ya maklum lah namanya juga pasti nggak tenang, nggak bisa tidur dan sebagainya. Terus si Lina Wijaya ini ya, tanpa ilmu mengatakan bahwa tidak ada kurma, tidak ada pohon kurma di Bethlehem. Tidak mungkin ada, dia bilang. Tidak mungkin gigimu peyang gitu. Inilah saya bilang kebodohan dari teman-teman sebelah ini disebarkan dengan begitunya gitu, begitu masif mereka sebarkan kebodohan mereka. Mereka mencoba membodohi para penonton. Padahal ini udah zaman internet, nggak bisa lagi kalian bodoh-bodohi orang. Ya, mungkin saya kasih nampak. Ini ada satu channel, nanti kita akan putarkan. Ya. Ilmuwan menghidupkan kembali pohon kurma Yudea yang misterius dari era Alkitab. Ilmuwan sudah menemukan bahwa memang pernah ada pohon kurma di zaman Yesus. Ya, waktu zaman Yesus memang ada pohon kurma. Ini sekaligus membuktikan bahwa yang benar adalah Quran. Dengan adanya temuan-temuan sains, temuan-temuan arkeolog, ini sekali lagi membuktikan Islamlah yang benar, teman-teman. Ya. Ini membuktikan bahwa Islam itu luar biasa. Jadi bagi orang-orang masih kafir di luar sana, coba kalian cek. Ada nggak kitab suci agama lain yang bisa menjelaskan sesuatu di masa depan? Kalau itu bukan dari Tuhan, nggak mungkin bisa. Bagaimana Islam menjelaskan ada laut yang terpisah? Zaman dulu orang bilang gila itu, nggak masuk di akal. Kan seperti itu. Bagaimana Islam menjelaskan tentang proses kelahiran? Apa yang bisa kalian lakukan, teman-teman, untuk membantah hal tersebut? Dan kali ini, ya, Quran sekali lagi membuktikan itu adalah firman Tuhan yang benar, bukan hasil pencarian-pencarian, ya, hasil melakukan sortir-sortiran seperti kitab-kitab lain ya. Ilmuwan menghidupkan kembali pohon kurma Yudea yang misterius. Ini saya putarkan. Ya. Nih, kurma medjol dianggap sebagai kurma dengan kualitas terbaik dan paling diminati. Tapi kurma Israel yang terkenal ini sebenarnya bukan dari Israel. Kurma ini diimpor dari California dan berasal dari Maroko karena pohon kurma asli Israel telah punah selama 2000 tahun. Namun baru-baru ini, hal yang tidak dapat dipercaya terjadi. Para arkeolog menemukan benih berusia 2000 tahun yang setelah benih-benih tersebut berhasil berkecambah, menghasilkan pohon palem Yudea yang telah punah. Wow. Ya. Kalian lihat nih teman-teman. Ini channel Kristen ya, bukan channel Muslim. Channel Kristen. Menyajikan video seputar kekristenan dari perspektif Alkitabiah. Kalian bisa lihat video-videonya. Ini video Kristen semua teman-teman. Channel Kristen. Ya, kita putarkan dulu lah, supaya teman-teman tahu ya.
asli dari zaman Yesus. Sekali lagi, Islam membuktikan. Ya. Islamlah yang sesuai dengan fakta sejarah dan sains. Beda dengan yang lain, teman-teman. Apalagi yang mau kalian pungkiri, teman-teman? Ya. Apalagi nih, orang-orang kafir mau ngomong apa lagi? Apa kalian nggak pernah berpikir, kok bisa ya? Islam ini sudah difitnah sedemikian rupa. Mereka sudah coba tutupi fakta-fakta ya. Para Polikardus sudah mencoba membalik-balikan kebenaran. Tapi kok tetap kelihatan yang benar itu? Kok tiba-tiba bisa muncul gitu? Kok bisa tiba-tiba pohon kurma yang sudah musnah, yang sudah tidak ada, kok bisa sekarang muncul? Di saat perdebatan antara Polikardus dan umat muslim itu lagi sengit-sengitnya. Seakan-akan Tuhan ini lagi kasih tahu gitu kan. Ya ini jelas-jelas Allah yang kasih tahu kita. Hei, Polikardus, kau bilang tidak ada, nih kau lihat. Ya. Jadi ini seperti pertolongan Allah yang luar biasa kepada para mujahidin muslim. Kita debat sama mereka. Mereka coba nutupi fakta-fakta ya. Karena faktanya sudah mereka tutupi, kita juga jadi kesusahan untuk mencari. Kan gitu. Fakta itu mereka sembunyikan, kita cari. Di saat kita sedang cari, malah Allah yang timbulkan. Allah yang keluarkan dari tempat persembunyian yang ditutupi oleh para Polikardus ini. Ini luar biasanya gitu. Kalau ini bukan dari Tuhan, dari mana lagi, teman-teman? Coba kalian pikirkan ya. Saya kadang-kadang lihat kebesaran Allah tuh luar biasa sekali. Di saat kita debat dengan Polikardus, di saat mereka mencoba menutupi kebenaran, Allah bukakan, Allah singkapkan satu persatu. Luar biasa sekali, teman-teman. Masya Allah. Ya. Nggak sanggup kita berkata-kata bagaimana Allah menolong kita menghadapi para Polikardus. Dan saya sudah rasakan itu dalam hidup saya, bagaimana Allah menolong saya. Bahkan ya, ini sekedar informasi, buat kasus yang sedang saya jalani. Ya, kasus yang sedang saya jalani, bayangkan. Dari pihak sebelah sana, ya, dari pihak orang-orang yang ingin mencelakai saya, itu sampai ngomong apa? Abang ini pasti banyak buat baik, dia bilang. Ya. Soalnya gila, dia bilang. Mereka mencoba mencelakai saya, tapi selalu gagal. Dia bilang abang ini seperti dilindungi oleh Tuhan gitu. Padahal mereka agamanya bukan Islam, bayangkan. Mereka bukan Islam, tapi mereka bisa ngomong kalau saya itu dilindungi sama Tuhan, dia bilang. Dan banyak sebenarnya hal-hal yang terjadi, nanti saya akan bongkar semua, saya akan jelasin semua ya setelah kasus ini beres. Kita akan kasih lihat bagaimana upaya-upaya mereka mencelakai saya, tapi Allah selalu menjaga saya. Ya, Allah selalu menjaga saya, luar biasa sekali. Dan sekali lagi, kita lagi debat dengan Polikardus, Allah munculkan nih. Ini benihnya ada nih. Apalagi yang mau kamu, apalagi yang mau kamu bohongi nih, Polikardus. Apalagi yang mau kamu tutupi. Apalagi yang mau kamu ubah faktanya, hah? Nggak bisa kamu lawan ini. Ini benih ada loh, barangnya ada. Di Islam tuh barangnya ada. Beda dengan kalian. Iman, barangnya nggak ada. Mana barangnya? Nggak ada itu. Oh Tuhan kami 3, mana 3-nya gitu? Ya. Nggak ada barangnya itu. Yesus disalibkan dan bangkit. Salibnya aja sampai detik ini nggak ada. Ya. Bentuk salibnya itu mana? Nggak ada, teman-teman. Yesus terangkat ke surga. Siapa yang lihat? Kau bilang banyak yang lihat. Ya, yang ngomong itu cuma siapa? Para pengikutnya. Hanya satu pihak. Dari pihak Romawi mana? Dari pihak orang-orang lain mana? Nggak ada. Jadi dari mana itu fakta? Ya, kan gitu. Kalau kita bicara persidangan, ya harus ada saksi dari kedua belah pihak. Ini nggak cuma satu. Kan konyol gitu. Tentu saja murid-muridnya akan membela. Karena mereka sudah kepalang basah gitu. Pulang kampung malu. 3 tahun sia-sia. Daripada jadi bahan ejekan, ya udah lanjutin lah. Kan begitu. Kayak kalian ini, misalnya kalian mengikuti Sop Katul. Kalian merasa Sop Katul ini kebenaran. Setelah 3 tahun terungkap, rupanya Sop Katul itu penipu. Kalian udah ikut dia 3 tahun nih, terungkap dia penipu. Kalau kalian pulang ke kampung kalian akan diejek. Kau bodoh kali, kau tinggalkan semuanya untuk ikut Sop Katul. Dan ternyata Sop Katul penipu. Maka kau akan hidup dalam rasa malu
sepanjang sisa umurmu. Jadi cara satu-satunya apa? Ya kamu akan melanjutkan, kamu bilang Sob Katul itu nggak penipu, dia benar, tapi dia difitnah dan sebagainya. Kalian karang cerita-cerita. Ya, kalian pengikut-pengikut Sob Katul akan karang cerita untuk membenarkan Sob Katul. Tujuannya apa? Supaya nggak menanggung malu kalau pulang. Coba kalian pikirkan. Ya, tolonglah pikirkan teman-teman Kristen, teman-teman Polikardus, teman-teman kafir di luar sana. Ini Al-Quran sudah membuktikan bagaimana firman ini dijaga oleh Allah langsung. Allah buktikan. Lahir di pohon kurma, ya, di bawah pohon kurma atau di kandang domba. Mana yang lebih cocok? Mana yang lebih cocok? Di kandang domba di musim dingin, cemana? Ya. Dan ternyata kandang domba tidak ada palungan. Kandang domba tidak ada palungan. Kalian yang malu lagi kan? Kalian bilang, oh kalau gitu kamu juga sama, kurmanya nggak ada. Tiba-tiba Allah bangkitkan. Allah tunjukkan ada kurmanya. Terdiam kalian. Ya, terdiam lagi kalian. Nah, itulah bedanya. Kalau kita ini menyampaikan kebenaran, maka Allah yang akan bantu. Allah yang bukakan jalan. Allah yang sediakan kepada kami. Dan kalian sekali lagi dipermalukan, ya. Polikardus sekali lagi dipermalukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.